Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sejarah Artificial Intelligence. Yang pertama adalah Artificial Intelligence adalah sistem kecerdasan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu teknologi yang nantinya akan dikembangkan dalam konteks ilmiah atau bentukan dari entitas ilmiah yang sudah ada. Kecerdasan yang dimaksud adalah kemampuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru dan dapat diterapkan secara langsung. Selanjutnya, sejarah Artificial Intelligence, masa persiapan AI pada tahun 1943 sampai 1956. Pada tahun 1943, Warren dan Walter berhasil membuat suatu model saraf tiruan, di mana setiap neuron ditambahkan sebagai on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel saraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback, dan contoh yang terkenal adalah termostat. Kemudian selanjutnya, Artificial Intelligence juga sangat berkembang pesat dan hingga saat ini penggunanya semakin populer, ditinjau dari segi peningkatan daya dan penyimpanan komputasinya. Untuk tahap riset awal proyek AI terjadi sekitar tahun 1950-an dengan tujuan mengeksplorasi topik penyelesaian masalah dengan metode simbolik. Kemudian selanjutnya pada tahun 1950, Alan Turing, ia adalah seorang pionir AI dan ahli matematika dari Inggris yang melakukan sebuah percobaan yang disebut dengan Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Kemudian di ujung yang satu ada terminal dengan software AI, dan di ujung lainnya ada sebuah terminal dengan seorang operator. Nah, kemudian operator tersebut tidak mengetahui bahwa di ujung terminal yang lainnya dipasang software AI. Kemudian mereka melakukan komunikasi di mana terminal ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator, dan sang operator mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lain. Padahal ini adalah kerja dari sistem AI atau software AI. Kemudian karena tes inilah Turing beranggapan bahwa sebuah mesin bisa membuat seorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut adalah mesin cerdas. Kemudian jikalau kita membaca buku, merujuk pada buku Artificial Intelligence, A Modern Approach, itu kita akan mendapatkan 4 definisi tentang Artificial Intelligence. Yang pertama adalah acting humanly, thinking humanly, acting rationally, dan juga thinking rationally. Nah, kita akan mencoba untuk membahas atau menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah acting humanly. Acting humanly adalah sebuah AI dapat dikatakan cerdas apabila mampu lolos Turing Test. Seperti yang sudah dibaca pada slide sebelumnya. Jadi pada acting humanly ini, sebuah sistem dapat dikatakan cerdas apabila mampu lolos Turing Test, di mana pengaplikasiannya itu dapat kita gambarkan sebagai, jadi akan ada sebuah tester atau sebuah user yang ditempatkan pada atau disuruh untuk berkomunikasi dengan banyak komputer. Nah, di antara komputer tersebut ada yang di belakangnya itu adalah operator, dan ada juga yang dijalankan oleh AI.
Nah, setelah setelah user ini selesai melakukan komunikasi dengan beberapa komputer, maka di akhir tester ini atau user akan ditanya, kira-kira mana komputer yang menggunakan AI dan mana komputer yang dijalankan oleh operator. Nah, jikalau tester ini salah menduga, maka dapat dikatakan AI tersebut adalah sistem yang cerdas. Kemudian selanjutnya adalah thinking humanly. Thinking humanly adalah sebuah sistem dapat dikatakan cerdas jika mampu berpikir seperti manusia. Nah, ada tiga kategori di dalam thinking humanly ini. Yang pertama adalah introspection. Nah, introspection ini adalah di mana sebuah sistem dapat menangkap pikirannya sendiri dan memakainya untuk berperilaku. Kemudian yang kedua adalah psychological experiment, di mana ia dapat menangkap observasi terhadap lingkungannya, kemudian memakainya untuk berperilaku. Yang selanjutnya adalah brain image. Itu adalah sistem dapat mengobservasi kerja otak. Kemudian yang selanjutnya adalah thinking rationally. Thinking rationally ini adalah sebuah sistem dapat dikatakan cerdas apabila dapat berpikir secara rasional. Nah, jadi di sini dimaksudkan bahwa berpikir rasional itu bisa ditanamkan atau bisa ditempatkan pada sistem komputer atau pada AI. Selanjutnya, acting rationally. Acting rationally ini adalah sebuah sistem dapat dikatakan cerdas apabila dapat berperilaku rasional. Kalau yang tadi itu berpikir rasional, ini maka di sini sebuah sistem akan dikatakan cerdas apabila mampu berperilaku rasional. Kemudian acting rationally ini juga berkaitan erat dengan autonomous agent, yang dimana AI dipandang sebagai agent yang mampu berperilaku secara otomatis, di mana dia akan berinteraksi dengan lingkungan yang di dalam lingkungan itu terdapat beberapa objek. Nah, di dalam autonomous agent ini terdapat sensor, kemudian percept, aktuator, dan juga aksi atau action. Nah, di sini autonomous agent akan berinteraksi dengan lingkungannya atau dengan environment, di mana sensor akan menangkap apa yang dilihat, di mana sensor akan menerima percept dari lingkungan, kemudian aktuator akan menjalankan aksi setelah sensor mendapatkan percept dari lingkungannya. Nah, kemudian setelah aktuator setelah aktuator akan menjalankan aksi, ini akan melakukan aksinya secara otomatis. Jadi autonomous agent ini akan melakukan aksinya secara otomatis atau tanpa bantuan operator, tanpa bantuan manusia. Nah, kemudian kita masuk ke contoh AI. Yang pertama itu ada Siri, di mana Siri adalah salah satu voice assistant yang dibuat oleh perusahaan Apple untuk produk smartphone, laptop, dan desktop mereka. Interface Siri adalah komputer dengan aktivasi suara yang ramah, dan kita berinteraksi dengannya pada kegiatan sehari-hari. Nah, Siri ini juga dapat membantu untuk mencari informasi, memberikan arahan, membuat penjadwalan, mengirim pesan dan masih banyak lagi. Siri menggunakan teknologi machine learning untuk dapat semakin pintar dan memprediksi lebih baik dalam memahami bahasa kita melalui pertanyaan dan permintaan. Selanjutnya ini adalah picture dari
dari Siri. Kemudian contoh yang kedua adalah Alexa. Alexa ini adalah suatu voice assistant juga hampir sama seperti Siri, yang dimiliki oleh perusahaan Amazon yang disematkan dalam alat pintar seperti smart lamp, smart speaker, smartwatch, smart TV, dan juga smartphone. Alexa ini dibuat untuk menjadi inti dari integrasi rumah cerdas atau smart home. Alexa dapat menafsirkan pembicaraan dari berbagai sudut sebuah ruangan, ruangan di mana Alexa berada, dan menerjemahkannya menjadi perintah yang dapat membantu kita menjelajahi web untuk informasi, membuat jadwal, mengatur alarm, mendengarkan musik, dan jutaan hal lainnya. Dan ini adalah feature dari Alexa. Kemudian adalah contoh yang ketiga adalah Tesla. Tesla adalah salah satu perusahaan otomotif yang menanamkan AI pada beberapa produk mobilnya. Salah satu fitur AI terkenal pada mobil Tesla yaitu memungkinkan mobil dikemudikan secara otomatis. Jadi sang penggunanya nggak perlu menggunakan atau menyetir. Jadi mobil ini akan mengemudikan dirinya sendiri atau mengemudi secara otomatis. Selain itu, software pada mobil Tesla juga dapat diupdate secara over. Jadi sistemnya dapat diupdate. Kemudian yang terakhir adalah pengenal wajah pada Facebook, di mana Facebook menggunakan 9 lapisan dalam jaringan saraf dengan lebih dari 120 juta parameter untuk memindai orang dalam foto secara otomatis. Jaringan saraf tersebut dilatih menggunakan lebih dari 4 juta data gambar wajah dan memiliki tingkat akurasi 97%, hampir mendekati ke 100%. Dan jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.